Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Fatayati, ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Fatayati, ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Prastio. Saya dari kelas 11 IPS. Saya di sini ingin menyampaikan pelajaran ekonomi yang berjudul melemah nilai rupiah terhadap nilai dolar Amerika. Di sini ada 5 faktor melemahnya rupiah. 5 faktor melemahnya rupiah. Akhir-akhir ini pertumbuhan perekonomian Indonesia semakin mengalami guncangan. Mata uang Indonesia semakin lemah terhadap dolar Amerika, dan hal ini menyebabkan harga-harga barang kebutuhan menjadi naik, namun tak diimbangi dengan adanya gaji yang dicukupkan dari pemerintah untuk para pegawai. Selain berimbas pada kebutuhan pokok, harga transformasi pun akan semakin melonjak. Strategi investasi yang dilakukan oleh masyarakat juga akan terpengaruh dengan melemahnya rupiah ini, karena beberapa instrumen investasi sangat ditentukan oleh nilai mata uang rupiah. Meskipun kadang rupiah bisa menguat, namun hal ini belum berbanding lurus dengan dolar yang terus menekan rupiah. Bila hal ini terus terjadi, maka hanya tinggal menunggu waktu saja. Rupiah akan tergerus dengan dolar yang semakin menguat. Meskipun pertumbuhan bisnis di Indonesia semakin meningkat, namun hal itu masih belum bisa membantu perekonomian membaik. Setidaknya ada beberapa faktor yang membuat nilai rupiah semakin melemah terhadap dolar sebagai berikut. Perekonomian di Amerika semakin meningkat. Habis itu ada terus tertekan oleh The Fed. Komoditas ekspor di Indonesia harganya menurun atau bahkan anjlok. Impor barang yang tinggi. Dan yang terakhir itu adanya faktor eksternal lainnya. Habis itu ada faktor-faktor yang menyebabkan rupiah melemah. Sejak akhir tahun 2013, nilai tukar rupiah terus melemah, bahkan hingga mencapai level di atas Rp12.000 per dolar Amerika Serikat. Berbagai peristiwa telah diungkapkan oleh pemerintah dan analisis ekonomi disebut sebagai alasan kenapa rupiah melemah. Realitanya, rupiah memang salah satu mata uang terlemah di dunia yang nilainya mudah ditekan oleh perubahan kondisi ekonomi, baik di luar maupun di dalam negeri. Perekonomian yang kurang mapan. Rupiah termasuk soft currency, yaitu mata uang yang mudah berfluktuasi atau terdepresiasi karena perekonomian negara asalnya relatif kurang mapan. Mata uang negara-negara berkembang umumnya adalah mata uang tipe ini, sedangkan mata uang negara maju seperti Amerika Serikat disebut hard currency karena kemampuannya untuk mempengaruhi nilai mata uang yang lebih lemah. Oke, selain itu, sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia berbagai sentimen dengan negara berkembang lainnya. Artinya, ketika sentimen terhadap negara-negara berkembang secara umum baik, maka nilai rupiah akan cenderung menguat. Sebaliknya, ketika di negara-negara berkembang yang lain banyak kerusuhan, bencana, dan lain sebagainya, maka nilai rupiah akan melemah. Yaitu ada lagi ketidakstabilan politik ekonomi. Dari dalam negeri, faktor yang paling mempengaruhi rupiah adalah kondisi politik dan ekonomi. Di masa-masa ketidakpastian menjelang pemilu sekarang, investor cenderung was-was dan akan menunggu hingga terpilih pemimpin baru untuk menunjukkan sentimen ekonomi yang lebih meyakinkan. Akibatnya, musim menjelang pemilu umumnya ditandai oleh pelemahan nilai rupiah. Demikianlah uraian singkat mengenai 3 faktor utama penyebab melemahnya nilai rupiah. Ketiga faktor tersebut menggambarkan garis besar kondisi Indonesia saat ini. Namun seiring dengan menguatnya perekonomian Indonesia, niscaya nilai rupiah juga akan ikut menguat. Oke? Syukran katsir, jazakillah khairan katsir.
Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.